Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Wulan, Dendam Kesumat dari Masa Silam. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dendam Kesumat dari Masa Silam. Si pengurang tanpa yakin tetap. Gadis kecil itu berjalan berjingkat-jingkat, setengah berlari, setengah melompat-lompat. Dari mulutnya terdengar senandung pelan. Rambut kepang duanya bergoyang-goyang, mengikuti irama langkah kakinya yang unik. Begitu juga dengan tas lempang yang menggantung di pundaknya. Wajahnya terlihat sangat ceria, meski sengatan sinar matahari musim kemarau membakar kulitnya. Keringat yang membanjiri di sekujur tubuhnya tidak ia pedulikan, meski telah membasahi seragam putih merah yang dikenakannya. "Ma, Wulan pulang." Gadis itu berseru lantang saat memasuki pintu sebuah pondok kayu sederhana yang berada di tengah-tengah lebatnya ladang singkong di area Tegal Salahan. "Wulan, kebiasaan kamu ya, pulang sekolah bukannya mengucap salam malah teriak-teriak begitu." Dari arah dapur, ibu dari si gadis kecil juga berseru tak kalah lantang. "Lupa, Mak." Terkekeh si gadis seolah tidak merasa bersalah. Tas sekolah ia lemparkan begitu saja ke atas kursi. Sebelah tangannya dengan gesit menyambar sepotong tempe goreng yang terhidang di atas meja, lalu mengunyahnya dengan sangat terakus. "Lapar, Mak," celoteh gadis itu dengan mulut penuh potongan tempe goreng. "Astaga, Wulan, bukannya ganti baju dulu?" Romla, emak dari si gadis, muncul dari arah dapur dengan mata membeliak lebar. "Kenapa baju kamu lecek begitu? Kamu berantem lagi di sekolah?" "Enggak, Mak." "Jangan bohong sama emak." Iya, tapi bukan Wulan yang bikin masalah, Mak, tapi mereka yang duluan mengganggu Wulan." "Wulan, kamu ini anak perempuan loh, Dok." "Bu, ya jangan suka berantem begitu. Ini sudah yang kelima kalinya loh kamu berantem di sekolah." "Mereka duluan yang mulai, Mak. Masa ya Wulan harus diam aja kalau mereka berani mendorong-dorong dan menarik rambut Wulan?" "Ada saja alasanmu. Pokoknya Mak gak suka kalau kamu suka berantem begitu. Sudah 4 kali loh bapakmu dipanggil ke sekolah karena ulahmu itu. Apa kamu tidak kasihan sama bapakmu? Kali ini sama siapa lagi kamu berantem?" "Tommy, Mak." Saat Wulan sambil melepas baju seragamnya dan menggantinya dengan kaos oblong serta celana sebatas lutut. "Tommy anaknya Pak Darsa." "Iya kali." Wulan menyaut singkat seolah tidak memperdulikan kecemasan sang emak. Gadis itu justru segera bangkit dan meraih piring, lalu mengisinya dengan nasi serta lauk pauk yang telah terhidang di atas meja. Piring berukuran besar itu nyaris tidak muat menampung semua makanan yang diambil oleh si gadis. Sambil duduk dan mengangkat sebelah kakinya ke atas kursi, gadis kecil itu mulai menyantap makanannya dengan sangat terakus. "Wulan, yang sopan duduknya kalau makan." "Iya, Mak, maaf." Gadis kecil itu hanya terkekeh dan segera menurunkan sebelah kakinya dari atas kursi. Sementara sang emak lagi-lagi hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah dari anak semata wayangnya itu. "Wulan, main yuk." Sebuah suara yang sudah sangat familiar terdengar dari arah luar pondok. Wulan buru-buru menjejalkan suapan terakhir dari makan siangnya ke dalam mulut.
bergegas meletakkan piringnya di atas meja, lalu mengelap tangannya dengan ujung kaos yang dipakainya. "Ma, Wulan main ya." Gadis itu berseru ke arah dapur, lalu tanpa menunggu jawaban dari sang emak, ia bergegas melangkah keluar pondok. "Wulan, astagfirullah." Kembali Romla dibuat geleng-geleng kepala saat ia tidak lagi mendapati sang anak di ruang depannya. "Jangan jauh-jauh mainnya dan jangan main di kali." Entah suara teriakan Romla kali ini masih didengar oleh sang anak atau tidak, karena Wulan sudah berada di luar pondok. "Lan, main yuk," ajak seorang anak laki-laki berbadan gempal yang tengah duduk di balai bambu yang berada di teras pondok itu. "Main kemana? Masih panas begini, males aku." "Ke rumah aku aja, aku punya mainan baru, dibelikan sama emakku kemarin." "Males ah, makmu galak, aku ndak mau main lagi ke rumahmu. Mending kita main ke kali salahan saja. Panas-panas begini enak mandi di kali sambil nyari ikan." "Tapi kata emakmu tadi..." "Alah, ndak usah didengerin, toh emak juga ndak bakalan tahu kalau kita main ke kali. Berangkat yuk, keburu sore nanti." Gadis cilik itu melompat turun dari balai-balai bambu yang didudukinya, lalu dengan riangnya ia melangkah meninggalkan Lintang. Lintang hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum melihat tingkah sahabatnya itu. Wulan memang anak perempuannya lincah. Lihat saja cara berjalannya, berjingkat-jingkat begitu, setengah berlari, setengah melompat-lompat. "Pelan-pelan dong jalannya," Lintang berseru sambil mengikuti langkah Wulan. Gadis itu pun menghentikan langkahnya, lalu berbalik dan menatap ke arah Lintang dengan mata melebar galak. "Hei, kamu ngapain? Kamu ndak boleh ikut. Aku ndak mau main sama kamu. Kamu jorok. Badanmu bau, wajahmu jelek, dan kamu telanjang begitu. Jijik aku melihatmu." Suara Wulan yang meninggi itu sukses membuat Lintang seketika menghentikan langkahnya. "Apa yang..." "Bukan kamu Lintang, tapi dia." Wulan menunjuk ke arah belakang Lintang, lalu mengambil sebongkah batu seukuran kepalan tangan yang tergeletak di pinggir jalan. "Pergi nggak? Ku lempar pakai batu nih kalau nggak mau pergi." Wulan menggertak sambil bersiap melemparkan batu dalam genggamannya. Pasti anak itu melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat," Lintang membatin sambil mengusap tengkuknya yang tiba-tiba merinding. Bukan sekali dua kali Wulan bertingkah aneh seperti itu. Kalau bukan Lintang pasti sudah berpikir bahwa gadis kecil itu tak waras. Tapi Lintang sudah paham sahabatnya yang satu ini memang bukan anak yang biasa-biasa saja. Dia istimewa. "Yuk Tang, kita jalan lagi. Anak aneh itu sudah pergi." Wulan membuang batu dalam genggamannya, lalu kembali melangkah dengan cara berjalan yang unik. Lintang sempat celingak-celinguk sebentar sebelum kembali melangkah mengikuti sang gadis, menyusuri jalan berbatu yang berdebu itu ke arah utara. Tak lama keduanya sudah asik bermain-main di kali kecil itu, tanpa memperdulikan orang-orang yang melintas dan memperhatikan mereka. Kalau bukan Wulan, mungkin orang-orang itu sudah mengusir jauh-jauh siapapun yang berani datang ke kali kecil itu di siang hari bolong seperti ini. Bukan karena tak suka, tapi justru karena mereka peduli. Kali kecil itu sudah sangat terkenal dengan keangkerannya. Ada waktu-waktu tertentu yang dianggap pamali untuk datang ke kali itu. Salah satunya ya di saat tepat tengah hari seperti sekarang ini. Tapi orang-orang itu tahu siapa Wulan, jadi mereka mengacukan begitu saja saat anak itu bermain-main di kali yang terkenal angker itu. Meski di waktu yang dianggap menjadi pantangan untuk datang ke sana, Wulan lebih angker daripada segala dedemit yang menghuni kali itu. Demikian orang-orang sering berseloroh. Sedang asik-asiknya kedua anak itu bermain di kali, datang segerombolan anak laki-laki yang sepertinya ingin bermain bola di area persawahan yang mengering di tepian kali. Melihat Wulan dan Lintang yang tengah asik bermain di kali, timbul sifat usil dari anak-anak itu. "Lihat, ada nenek sihir sama kacunya lagi berendam di kali," celetuk salah satu dari anak itu. Anak-anak yang lain menyambut celetukan itu dengan tawa berderai, membuat telinga Wulan yang mendengarnya panas seketika.
Hei, siapa yang kau sebut nenek sihir? Gadis kecil itu menegakkan tubuhnya sambil bertolak pinggang. Takut. Ada yang marah nih sepertinya. Sialan. Wulan meradang dengan cepat. Gadis kecil itu melompat ke tanggul sungai lalu menghampiri gerombolan anak laki-laki itu. Coba kau bilang sekali lagi siapa yang nenek sihir dan siapa yang kau sebut kacung. Wulan, tunggu. Lintang dengan bersusah payah mencoba melerai pertengkaran itu. Wah, si kacung mau membela tuannya nih. Kacung katamu? Gak pernah ngaca kamu ya? Siapa yang pantas disebut kacung di sini ya? Gak sadar apa kalau kamu sendiri lebih mirip kacung? Sudah muka hitam kayak pantat kuali. Pasti pantatmu lebih hitam lagi, mirip pantat wajan gosong. Nenek sihir, berani kamu? Ucapan anak laki-laki itu terhenti saat dengan tiba-tiba tangan Wulan terayun cepat menampar wajahnya. Brengsek, berani kau menamparku Anak laki-laki itu mengusap-usap pipinya yang memerah akibat tamparan Wulan. Kenapa enggak? Jangankan menamparmu, menghajarmu sampai babak belur pun aku berani. Anak laki-laki itu meradang. Sebelah tangannya terjulur berusaha meraih rambut ekor kuda milik Wulan. Namun ia kalah gesit. Tangan Wulan lebih cepat bergerak menyambar dan memelintir tangan anak itu, membuat si anak laki-laki menjerit kesakitan. Mau aku patahin tanganmu? Wulan, ada apa ini? Kenapa pada berantem? Sebuah sepeda motor yang kebetulan melintas berhenti di dekat mereka. Pengendaranya turun dan segera melerai yang sedang berkelahi. Wulan melepaskan cengkeraman tangannya pada lengan anak itu, lalu mendorong tubuh si anak laki-laki hingga jatuh tersungkur. Dia yang mulai, Pak. Dengus Wulan sambil menunjuk wajah si anak laki-laki yang meringis-ringis kesakitan. Kau yang... Sudah, bubar. Tidak malu apa kalian berantem sama anak perempuan? Si laki-laki pengendara sepeda motor menukas ucapan si anak laki-laki. Gerombolan anak laki-laki itu pun segera bubar, sementara Wulan masih menatap ke arah mereka dengan pandangan gusar. Pengecut. Desis Wulan dengan kedua tangan masih berkecak pinggang. Sudah Lan, kita pulang saja yuk. Terima kasih ya Pak, sudah dipisahin. Kalau enggak, biar lain kali jangan diulangi lagi ya. Gak baik berantem begitu, apalagi sama teman sendiri. Oh iya, kamu Wulan toh, anaknya Mas Joko yang tinggal di atas tanjakan sana. Dari mana Bapak tahu? Siapa yang tidak mengenal cucunya Mbah Kendil yang kesohor itu? Sebentar, aku punya sesuatu untuk kalian. Laki-laki itu mengambil bungkusan plastik yang tersangkut di stang motornya. Ini untuk kalian. Laki-laki itu menyodorkan bungkusan plastik di tangannya yang segera disambut oleh Lintang. Apa ini, Pak? Lintang buru-buru menerima bungkusan plastik itu dan mengintip isi di dalamnya. Wah, ayam panggang. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, sudah, lebih baik kalian segera pulang saja. Nanti di sini malah berantem lagi sama mereka. Kenapa kau ambil makanan itu? Kita kan gak kenal sama orang itu, Tang. Tegur Wulan kepada Lintang saat keduanya berjalan pulang. Rezeki tidak boleh ditolak, Lan. Kapan lagi kita bisa menikmati ayam panggang secara cuma-cuma begini? Dasar gembul, kalau lihat makanan matanya langsung ijo. Ledek Wulan yang disambut dengan tawa terkekeh oleh Lintang. Dengan langkah riang, dua sahabat itu terus berjalan ke arah selatan, menuju pondok tempat Wulan dan kedua orang tuanya tinggal. Sementara itu dari arah yang berlawanan, tepatnya di jalan tanjakannya menuju ke arah desa, si pengendara motor baik hati memacu sepeda motornya perlahan, lalu menghentikannya tepat di bawah pohon angsa yang rindang. Seorang laki-laki tua bertubuh kurus kecil nampak berdiri menunggunya di bawah pohon tersebut. Bagaimana? Beres Ki, umpan berhasil disampaikan. Bagus. Tinggal menunggu waktu. Begitu umpan itu masuk ke dalam perut ikan, maka berarti ikan itu telah berhasil kita kunci.
Selanjutnya dia biar yang melanjutkan eksekusi. Dan kita tinggal duduk menikmati. Kau memang cerdas, Ki. Tawa si pengendara sepeda motor menggema ke seantero tempat itu. Bu Rati menghenyakan pantatnya di atas kursi. Guru muda itu menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi. Wajahnya sedikit mendongak dengan kelopak mata terpejam rapat. Bagian belakang kepalanya terasa sedikit berdenyut, menahan rasa pening yang tiba-tiba menyerang. Kenapa aku? Batinnya mendesah. Baru beberapa menit yang lalu ia menghadap Pak Slamet, kepala sekolah dari sekolah dasar tempatnya mengabdi ini. Bu Rati sudah menduga bahwa ia dipanggil sehubungan dengan keributan kecil yang baru saja terjadi di gerbang sekolah tadi. Memang sumber keributan itu adalah salah satu murid yang menjadi tanggung jawabnya, tapi ia tidak mengerti kenapa Pak Slamet memberikan tugas itu padanya. Bukankah tugas itu seharusnya menjadi tanggung jawab Bu Ana, guru pembimbing di sekolah ini? Wulan anak yang istimewa, Bu. Jadi harus ditangani oleh orang yang istimewa juga. Lagi pula dia murid ibu kan. Demikian alasan yang diberikan oleh Pak Slamet tadi. Ia tidak habis mengerti dengan alasan kepala sekolah itu. Apanya yang istimewa? Ia memang sedikit memiliki kelebihan, namun kelebihan itu tidak ada sangkut pautnya dengan profesinya sebagai seorang tenaga pendidik. Dan anak bernama Wulan itu ya lebih tepat untuk disebut mengerikan daripada istimewa. Pelan guru muda itu menegakkan punggungnya. Sebelah tangannya meraih map yang tadi diberikan oleh Pak Slamet, sedang tangan sebelahnya lagi meraih kacamata minus yang tergeletak di atas meja. Lalu mengenakannya, ia semakin terlihat cantik saat mengenakan kacamata, begitu kata orang-orang. Tapi Bu Rati sendiri tidak pernah menyadarinya. Ia mengenakan kacamata bukan semata-mata karena ingin tampil lebih cantik, melainkan karena matanya memang sedikit mengalami kelainan. Dari balik lensa mata guru muda itu mulai sibuk menelusuri kata demi kata yang tertulis di atas kertas di dalam map tersebut. Wulan, Rati Wulansari. Nama depan anak itu sama persis dengan namanya. Anak berusia 11 tahun itu memang salah satu murid di kelasnya. Lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Orang tua dan lain-lain 3 kali terpaksa harus pindah sekolah karena kasus yang hampir sama. Kasus yang juga sama dengan insiden kecil yang terjadi di gerbang sekolah tadi. Bertengkar dengan sesama siswa, hingga sampai melukai dan bahkan diduga secara tidak sengaja menyebabkan teman bertengkarnya itu meninggal. Bu Rati mengerutkan dahinya saat membaca kalimat terakhir tersebut. Rasanya terlalu berlebihan kalau seorang anak perempuan berusia di bawah 10 tahun disebut sebagai seorang pembunuh. Kasus pertama guru muda itu lanjut membaca. Terjadi 1,5 tahun yang lalu di SD Negeri Taruma 1. Wulan terlibat percekcokan dengan teman sekelasnya hanya karena masalah sepele. Saling meledek hingga berujung pada pertengkaran. Kenakalan khas anak-anak seusianya hingga akhirnya Wulan kehilangan kendali dan meneriakkan kata-kata kutukan. Kutukan. Kembali dahi Bu Rati berkerut. Siapa yang menulis laporan dengan kata-kata ngawur seperti ini? Mudah-mudahan perut gendutmu itu robek dan isinya habis dimakan belatung. Demikian kata-kata yang diucapkan oleh Wulan waktu itu saat mengetahui salah seorang temannya iseng menyembunyikan kotak bekal makan siang miliknya. Entah kebetulan atau bagaimana, 2 hari kemudian ucapan Wulan itu benar-benar menjadi kenyataan. Rudi, anak yang disumpahi Wulan itu mengalami kecelakaan tragis. Ia terjatuh saat sedang memanjat pohon mangga milik tetangganya. Lagi-lagi kenakalan khas anak-anak berusaha mencuri buah mangga milik tetangga. Sebenarnya tidak terlalu tinggi anak itu memanjat, dan secara logika kalaupun sampai jatuh tidak akan berakibat fatal. Namun sepertinya Rudi salah memilih lokasi untuk mendaratkan tubuh saat terjatuh.
Pohon mangga yang dipanjatnya itu tumbuh persis di sebelah pagar besi yang memiliki ujung-ujung runcing di bagian atasnya. Saat terjatuh, bagian perut anak itu tersangkut di ujung pagar besi dan Bu Ratih tidak sanggup untuk lanjut membaca. Namun sampai di kalimat itu ia jadi paham kenapa Wulan sampai dibilang mengucap kata-kata kutukan. Apa yang gadis kecil itu ucapkan, terutama saat sedang marah atau emosi, selalu menjadi kenyataan, dan sialnya kata-kata yang diucapkan selalu kata-kata buruk bernada mengancam. Tanpa sadar Bu Ratih mengusap tengkuknya yang tiba-tiba meremang. Dengan tangan sedikit gemetar ia membalik kertas di dalam map itu lalu lanjut membaca. Kasus berikutnya hampir sama namun terjadi di sekolah yang berbeda. Karena setelah kejadian pertama itu orang tua Wulan memutuskan untuk memindahkan sang anak ke sekolah lain agar tidak menjadi bahan gunjingan di sekolah yang lama. Pertengkaran kecil antara Wulan dan salah satu teman sekelasnya berujung pada sumpah serapah yang keluar dari mulut Wulan dan berakhir dengan meninggalnya teman bertengkar Wulan itu karena tercebur ke dalam kolam ikan. Hanya selang beberapa hari setelah anak itu bertengkar dengan Wulan, anak itu sama sekali tidak bisa berenang, sementara kolam ikan tempatnya tercebur lumayan dalam dan letaknya lumayan jauh dari pemukiman warga. Jasad anak itu baru diketemukan keesokan harinya dengan tubuh yang sudah menggelembung bengkak. Sama persis seperti sumpah serapah yang diucapkan Wulan saat bertengkar dengan anak itu. Kasus ketiga dan seterusnya pola hampir sama, diawali dengan pertengkaran kecil berujung dengan sumpah serapah yang keluar dari mulut Wulan dan berakhir dengan meninggalnya anak yang menjadi teman bertengkar Wulan dengan kondisi yang sama dengan sumpah serapah yang diucapkan Wulan. Total sudah 4 kali kejadian seperti itu terulang ditambah dengan kejadian di gerbang sekolah tadi. Total sudah 5 kasus yang dikantongi oleh anak bernama Wulan tersebut. Beruntung kali ini Wulan tidak sempat mengucapkan sumpah serapahnya karena seorang siswa bernama Lintang keburu membekap mulut anak perempuan itu sebelum Wulan benar-benar hilang kendali. Lintang bukan anak laki-laki bertubuh gempal itu yang tadi berselisih paham dengan Wulan. Ia justru teman dekat Wulan, teman satu-satunya karena selain Lintang tidak ada lagi anak yang mau berteman dengan Wulan. Bu Ratih berpikir keras, satu kesimpulan ia dapat meski masih samar. Lintang teman dekat Wulan, sudah pasti anak itu sedikit banyak paham akan sifat dan tabiat Wulan. Tapi apakah ia juga paham soal kata-kata kutukan yang sering diucapkan Wulan saat sedang kesal atau marah? Hingga ia buru-buru membekap mulut Wulan saat bertengkar di gerbang sekolah tadi. Sebelum kata-kata kutukan itu benar-benar keluar dari mulut anak perempuan itu. Kutukan, kutukan. Bu Ratih menggeleng pelan. Ia berusaha membuang jauh kata-kata itu dari memori otaknya. Sebagai seorang tenaga pendidik, ia harus bisa berpikir logis. Ia tidak boleh terpancing rumor yang tidak jelas kebenarannya itu. Namun semakin ia berusaha untuk mengesampingkan kata-kata itu, justru ia semakin yakin bahwa kata-kata itu bukanlah sebuah rumor belaka. Otaknya berpikir untuk menolak, namun hati nuraninya justru semakin meyakini. Mungkinkah ini yang dimaksud keistimewaan oleh Pak Slamet tadi? Karena ia memiliki perasaan yang peka sebagai seorang perempuan. Bu Ratih melepas kacamatanya lalu menyandarkan punggung pada sandaran kursi yang didudukinya. Pelan dipijitnya pangkal hidungnya sekedar untuk mengurangi rasa pening yang tiba-tiba datang menyerangnya. Aku seorang guru, tugasku mengajar dan mendidik semua anak murid yang menjadi tanggung jawabku. Pun jika ada anak muridku yang terlibat masalah, aku harus bisa membimbingnya untuk kembali ke jalan yang benar. Semua rumor buruk ini harus segera diakhiri agar tidak mempengaruhi masa depan anak bernama Wulan itu. Wulan, anak itu butuh bimbingan, bukan hukuman. Belum pulang, Bu? Sebuah suara mengejutkan guru muda itu, suara khas yang sangat dikenalnya, yang membuat sang guru muda segera memperbaiki posisi duduknya.
Bentar lagi, Pak. Sedikit gugup Bu Ratih menjawab sambil menoleh ke arah pintu tempat di mana Pak Selamat tengah berdiri sambil menatapnya. Mau saya antar? Terima kasih, Pak, tapi sepertinya tidak perlu. Saya bisa pulang sendiri dan masih ada sedikit tugas yang mesti saya bereskan. Ya sudah, kalau begitu saya pulang duluan ya. Ada sedikit gurat kekecewaan di wajah Pak Selamat saat mengucapkan kalimat itu. Bu Ratih bukannya tak tahu, tapi ia sengaja pura-pura tak tahu biar bagaimanapun ia tidak ingin ada rumor tak sedap menyebar tentang dirinya. Pak Selamat masih lajang meski usianya sudah tidak lagi muda, sedang dirinya sampai saat ini juga masih sendiri. Jika ia sering terlihat bersama dengan laki-laki itu, maka mulut-mulut usil pasti akan segera sibuk untuk memberikan komentar miring. Joko baru saja pulang dari ladang saat sepeda motor itu berbelok memasuki halaman pondoknya. Pengemudinya turun lalu bergegas menghampirinya. Pak Darsa. Joko bergumam lirih menyebutkan nama orang itu. Ia kenal betul dengan laki-laki berpenampilan necis itu. Orang paling kaya sekecamatan. Tengkulak yang biasa membeli hasil panen warga desa, tapi untuk apa dia datang ke sini? Di mana anakmu? Tanpa basa-basi apalagi kata permisi, orang itu bertanya dengan nada ketus, membuat Joko yakin bahwa orang itu datang bukan dengan niat baik. Ada perlu apa ya Pak mencari anak saya? Joko meletakkan cangkulnya di sudut teras, selalu mempersilahkan sang tamu untuk duduk. Saya mau minta ganti rugi. Ganti rugi? Anakmu mau mukuli anak saya tadi di sekolah sampai babak belur. Kakinya lecet-lecet, dahinya benjol, dan pergelangan tangannya terkilir. Saya mau minta ganti rugi untuk biaya pengobatan. Laki-laki itu menyebutkan nominal angka rupiah yang tidak sedikit. Sebanyak itu ya Pak? Joko menelan ludah. Laki-laki Wulan sang anak membuat ulah, dan dia sebagai orang tuanya harus menanggung akibatnya. Kau pikir biaya berobat ke dokter itu murah? Mahal. Tapi pantas kamu orang kampung tidak tahu. Biasa berobat ke dukun sih. Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya minta ganti rugi. Kalau kamu tidak mau ngasih, urusannya bakal jadi panjang. Baik Pak. Joko menukar cepat. Ia tidak mau lagi mendengar kata-kata orang kaya yang sombong itu. Terlalu pedas dan menyakitkan. Tunggu sebentar, biar saya ambilkan uangnya. Joko bangkit lalu masuk ke dalam bilik, di mana Romla istrinya ternyata sedang menguping pembicaraan tadi dari balik pintu kamar bilik. Bang, Romla berbisik saat Joko membuka lemari dan mengambil beberapa lembar uang simpanan mereka. Abang percaya dengan laki-laki itu? Dia bohong bang, aku lihat sendiri tadi anaknya sehat-sehat aja kok. Jangankan luka lecet pun tidak, dan abang mau memberikan uang kita begitu saja pada laki-laki itu. Tidak apa, uang bisa dicari lagi, abang cuma tidak mau ribut dengan orang itu. Romla berengut, tapi ia tidak bisa berbuat banyak. Perempuan itu tahu betul dengan sifat sang suami. Laki-laki yang paling tidak suka ribut dengan orang lain. Romla hanya bisa pasrah, menghela napas panjang sambil menatap punggung sang suami yang melangkah keluar dari dalam bilik. Ini Pak, sesuai dengan jumlah yang Bapak minta. Joko menyerahkan lembaran-lembaran uang itu kepada sang tamu yang segera dihitung oleh laki-laki itu sebelum memasukkannya ke dalam saku rompi kulit yang dikenakannya. Didik baik-baik anakmu itu. Jangan sampai mencelakai anak orang lagi. Anak perempuan kau sukanya berantem. Mau jadi apa besarnya nanti? Tanpa pamit apalagi berterima kasih, laki-laki itu segera beranjak dari hadapan Joko, keluar dari pondok kayu itu dengan langkah yang angkuh. Pembohong. Romla yang muncul dari balik bilik bersungut kesal. Joko tersenyum kecut sambil menatap sang istri. Biarkan sajalah. Capek aku kalau harus lama-lama meladeni omongan orang itu. Tapi uang kita bang, teganya ia menipu kita. Orang tadi aku lihat anaknya baik-baik saja kok. Bisa-bisanya dia. Sudahlah, lebih baik kita kehilangan uang daripada harus meladeni orang licik seperti dia. Kamu tahu sendiri kan orang seperti apa Pak Darsa itu. Lebih baik sekarang cepat sediakan makanan, aku sudah lapar nih.
Romla mencebik namun tidak urung ia beranjak juga ke dapur, menyiapkan makan siang untuk sang suami yang sudah kelaparan karena dari semenjak pagi sibuk bekerja di ladang. Ma, Ulan pulang. Suara cempreng Wulan terdengar nyaring dari arah luar pondok, disusul dengan kemunculan anak perempuan itu di ambang pintu. Dari mana, Lan? Kenapa baju kamu sampai basah kuyup begitu? Mandi kali ya? Joko menyapa sang anak dengan suara lembutnya. Laki-laki itu memang sangat menyayangi anak semata wayangnya. Hingga senakal apapun Wulan, Joko tidak pernah sekalipun tega untuk memarahinya. Iya Pak, nih lihat Wulan dapat ikan banyak kan? Wulan terkekeh sambil menunjukkan serentengan ikan yang dibawanya. Ya sudah, kasih ikan itu ke emakmu. Habis itu ganti baju dan makan bareng bapak. Kamu juga ya Lintang, sekalian saja ikut makan di sini. Iya Pak Ade, terima kasih. Lintang tampak malu-malu duduk di atas kursi yang ada di ruangan itu. Bawa apa itu? Ini Pak D, tadi dikasih ayam panggang sama orang yang ketemu di jalan. Wah, baik betul orang itu sampai. Ucapan Joko tertahan karena dari arah dapur terdengar suara ribut dari sang istri yang mengomeli anak semata wayang mereka. Romla. Iya bang, sebentar. Pak, barusan ada tamu ya? Iya. Siapa tamunya Pak? Pak Darsa. Siapa itu Pak Darsa? Kamu gak kenal sama Pak Darsa? Itu Lolan, ayahnya Tommy yang berantem sama kamu tadi di sekolah. Lintang menyela membuat Wulan seketika melotot ke arahnya. Kamu berantem lagi di sekolah? Wulan hanya membela diri Pak, Tommy itu jahat sama kayak bapaknya. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Dan kamu itu anak perempuan Lolan. Jangan suka berantem gitu. Kata emak Pak Darsa tadi minta uang ke bapak ya? Berapa Pak? Iya, dia minta uang buat biaya berobat anaknya yang tadi berantem sama kamu. Jahat betul orang itu. Beraninya dia nipu bapak. Orang anaknya ndak Wulan apa-apain kok, leceh juga tidak. Apanya yang mau diobatin? Awas saja orang itu bakal celaka karena sudah berani nipu bapak. Wulan, ndak baik nyumpahin orang begitu. Biarin aja. Habisnya dia jahat sama bapak. Orang jahat kan harus dihukum ya Tang. Wulan menoleh ke arah Lintang, mencoba mencari dukungan dari sahabatnya itu di hadapan sang ayah. Soal itu, Lintang tergagap. Di saat seperti itu ia selalu bingung mau memihak siapa. Wulan jelas sahabatnya, sementara Pak De Joko laki-laki itu selalu baik kepadanya. Beruntung Romla segera muncul dari arah dapur dengan membawa hidangan makan siang, hingga Lintang tidak perlu lagi menjawab pertanyaan Wulan. Tang, kesini kan bungkusan itu? Tapi sudah sini. Wulan merenggut bungkusan itu dan mengeluarkan isinya. Seekor ayam panggang berukuran besar segera ia santap dengan sangat lahapnya, tanpa memperdulikan Lintang yang memandangnya dengan tatapan mata memelas. Wulan, bagi-bagi kalau makan jangan. Enggak, pokoknya ayam panggang ini buat Wulan. Kamu makan sama ayam goreng buatan emakku aja ya Tang. Enak kok, lebih enak malah daripada ayam panggang ini. Cerotos Wulan sambil terus menyantap ayam panggang berukuran besar itu hingga ludes tak tersisa. Lintang hanya melongo melihat tingkah sang sahabat, sementara Joko dan Romla hanya bisa geleng-geleng kepala. Tak habis pikir dengan tabiat sang anak. Sementara itu di jalan tanjakan Tegal Salahan, Pak Darsa memacu sepeda motornya secepat yang ia bisa. Sesekali ia melirik ke kaca spion melihat ke belakang, tempat di mana tadi ia sempat berpapasan dengan anak perempuan bernama Wulan itu. Sekilas ia sempat bersitatap dengan anak itu dan entah mengapa ia merasakan firasat yang kurang baik. Tatapan mata anak itu yang jelas-jelas ditunjukkan kepadanya terasa begitu tajam dan mengerikan. Sepasang mata bening namun memancarkan aura kebencian yang begitu kuat hingga membuat jantung laki-laki itu nyaris saja berhenti berdetak. Dasar anak setan! Pak Darsa mengumpat meski ia tidak lagi mendapati bayangan si anak di kaca spion sepeda motornya.
tubuh Lintang terhembas. Anak laki-laki bertubuh gempal itu mengadu lirih sambil mengusap jidatnya yang terbentur kaki ranjang kayu jati yang menjadi tempat tidurnya. Asem, ternyata cuma mimpi. Gumam anak itu sambil bangkit dan meraba-raba permukaan dinding mencari keberadaan saklar lampu. Suasana kamar yang semula gelap gulita berubah menjadi terang. Lintang tersenyum kecut melihat keadaan kamarnya yang sudah mirip kapal pecah. Ternyata bukan cuma tubuhnya yang barusan terhempas dari atas ranjang, melainkan bantal guling dan juga selimutnya pun telah berceceran di atas lantai. Anak itu lalu duduk di tepi ranjang. Setelah terlebih dahulu membereskan bantal gulingnya yang berantakan, ia mencoba mengingat-ingat mimpi yang baru saja ia alami. Mimpi yang tidak hanya buruk tetapi juga menyeramkan. Hingga tanpa sadar ia mengusap tengkuknya yang tiba-tiba meremang. Mudah-mudahan ini hanyalah sekedar mimpi kembang tidur. Lintang kembali menggumam sambil melirik jam tembok yang menggantung di dinding. Baru jam 2, lebih baik aku tidur lagi. Anak itu menepuk-nepuk permukaan bantalnya bermaksud untuk kembali berbaring dan melanjutkan tidurnya yang terganggu. Namun baru saja kepalanya hendak menyentuh permukaan bantal, gerakan anak itu tertahan. Ada hawa hangat yang ia rasakan dari kalung benang lawe berbandul buntalan kain kumal yang melingkar di lehernya. Wajah anak itu menegang. Sebelah tangannya terangkat meraba kalung aneh yang telah melingkar di lehernya semenjak ia masih bayi itu. Jangan sampai terjadi lagi. Aku harus segera mencegahnya. Lintang terlihat panik. Niatnya untuk kembali tidur ia urungkan. Ia justru segera melompat turun dari atas ranjang, membuka lemari dengan buru-buru, lalu mengenakannya sambil melangkah ke arah pintu. Saking buru-burunya Lintang tidak menyadari bahwa Mbak Patmi sang emak telah berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Alhasil tubuh gempal anak itu sukses menubruk tubuh sang emak. Lintang, ngapain sih malam-malam begini gedubrak-gedubruk di kamar? Berisik banget. Dan itu kamu pakai jaket mau kemana? Aku mak, tolong dong anterin Lintang ke rumah Wulan. Tengah malam buta begini, kamu ini ngelindur apa gimana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Lintang serius mak, ini darurat. Penting. Kalau mak nggak mau nganterin ya udah Lintang kesana sendiri saja. Tanpa memperdulikan omelan sang emak, Lintang bergegas membuka pintu lalu menghambur keluar. Lintang, tunggu. Dasar bocah gendeng. Mau tak mau Mbak Patmi pun bergegas mengikuti langkah sang anak sambil mulutnya tidak henti-hentinya ngomel. Semenjak bergaul dengan bocah salahan itu, Lintang memang kerap bertindak aneh. Sementara itu di pondok kayu tempat tinggal Wulan, suara gemerisik dari ranting dan dedaunan yang saling bergesekan karena tertiup angin di luar membangunkan Romla. Perempuan itu menggeliat sebentar lalu beranjak turun dari atas ranjang. Dilihatnya sekilas Joko sang suami masih tertidur pula, seolah tidak merasa terganggu oleh suara berisik yang terdengar dari luar pondok. Tumben malam ini hawanya kenceng banget. Hawa juga terasa sedikit gerah. Apakah mau turun hujannya? Romla bergumam sambil melangkah keluar dari balik bilik. Tenggorokannya terasa sangat kering. Perempuan itu bermaksud untuk ke dapur mengambil air minum untuk membasahi tenggorokannya. Wulan, kebiasaan anak itu pasti dia lupa nutup pintu kamarnya lagi. Perempuan itu menggerutu pelan saat melihat pintu kamar anaknya masih terbuka lebar. Niatnya untuk ke dapur ia urungkan. Ia justru melangkah ke kamar sang anak bermaksud untuk menutup pintu tersebut. Loh, Wulan? Romla terperanjat saat mendapati ranjang sang anak kosong. Ia bergegas menutup pintu kamar itu lalu melangkah menuju ke arah pintu depan yang ternyata juga sedikit terbuka. Mungkin Wulan sedang ke kamar mandi. Kamar mandi di pondok ini memang terletak di luar, menyatu dengan bangunan sumur yang berada di sisi kiri bangunan utama. Wulan? Romla berseru memanggil sang anak sambil membuka pintu lebih lebar dan melangkah keluar. Hembusan angin kencang segera menyambutnya disertai hawa dingin yang terasa menggigit kulit.
Romlah segera merapatkan baju hangat yang dikenakannya. Wulan? Romlah tertegun, langkahnya terhenti tiba-tiba saat mendapati sang anak ternyata tengah berdiri diam dengan posisi membelakanginya. Tepat di tengah halaman pondok, angin yang berhembus kencang mempermainkan rambut panjang milik si gadis berusia 11 tahun itu. Kamu ngapain di situ, Ndok? Romlah kembali melangkah bermaksud untuk mendekat ke arah si anak, namun seruan Wulan kembali menyurutkan langkahnya. Diam di situ, Mak, ada orang jahat yang mau mencelakai Wulan. Jantung Romlah berdetak lebih cepat dari biasanya. Nada suara Wulan terdengar sedikit berbeda dari biasanya, membuat perasaan tak enak segera menyergap hati perempuan itu. Wulan benci orang jahat. Wulan gak suka. Ucapan Wulan membuat Romlah semakin yakin bahwa kondisi sang anak sedang tidak baik-baik saja. Romlah semakin mempercepat langkahnya, dan begitu ia sampai di hadapan Wulan, perempuan itu tertegun untuk sesaat. Apa yang ia khawatirkan ternyata benar adanya. Wulan sang anak sudah bukan Wulan yang selama ini ia kenal. Wajah anak itu menyeringai bengis, kedua matanya mendelik hingga hanya memperlihatkan bagian putihnya saja. Bibir tipisnya terkatup rapat, aura kemarahan terpancar jelas dari wajah sang anak itu. Bang. Sontak Romlah menjerit memanggil sang suami. Joko yang tengah tertidur lelap sampai terlonjak kaget mendengar jeritan sang istri. Laki-laki itu segera melompat turun dari atas ranjang, lalu menghambur keluar pondok sambil membetulkan sarungnya yang kedodoran. Ada... Ucapan lelaki itu tersendat manakala melihat pemandangan yang terpampang di hadapannya. Wulan, Bang, Wulan. Romlah mulai terisak panik, sementara Joko bergegas menghampiri kedua emak beranak yang berdiri saling berhadapan di tengah halaman itu. Sial, jangan lagi-lagi. Gerutu laki-laki itu, angin yang bertiup semakin kencang, hawa yang terasa semakin dingin, serta awan hitam yang tiba-tiba berarak di angkasa menutupi gemerlapnya bintang dan rembulan. Sudah cukup memberitahu Joko bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Wulan benci orang jahat. Wulan tidak suka. Orang jahat harus dihukum. Wulan mendesis tajam, tatapan matanya yang memutih terfokus ke satu arah, tepat di tengah-tengah hamparan ladang jagung di hadapannya. Wulan sadar, nah ini bapak sama emak bukan orang jahat. Joko mengguncang bahu sang anak, sementara Romlah air mata perempuan itu kian deras membanjiri. Bukan sekali dua kali ia melihat sang anak dalam kondisi seperti ini, dan setiap kejadian seperti ini selalu diakhiri dengan hal buruk. Di sana, Pak. Wulan kembali mendesis, sebelah tangannya terangkat, menunjuk tepat ke arah pohon sengon besar yang tumbuh di salah satu sisi petak ladang jagung. Orang jahat itu mengintip dari balik pohon itu. Dia mau mencelakai Wulan. Wulan, dengarkan bapak. Tidak ada orang jahat, nak. Tidak ada yang mau mencelakai Wulan. Ayo kembali masuk ke... Tidak. Tiba-tiba Wulan berteriak keras. Bersamaan dengan itu angin bertiup semakin kencang, seolah ingin memporak-porandakan tempat itu. Udara juga terasa kian dingin. Awan hitam di angkasa semakin pekat, kilat menyambar, guntur menggelegar. Joko dan Romlah saling pandang dengan tubuh gemetar. Kau makhluk jahat, aku akan menghukummu. Suara Wulan terdengar serak, sebelah tangannya masih teracung ke arah pohon itu. Wulan, hentikan! Dari arah jalan desa muncul Lintang yang berlari ke arah Wulan, diikuti oleh Mbak Patmi yang juga berlari sambil menyincing rok panjangnya tinggi-tinggi. Makhluk jahat harus dihukum. Wulan terus meracau dengan suara yang serak melengking, suara yang seolah mengundang amarah seluruh alam semesta, hingga alam pun tergugah karenanya. Angin semakin membadai, menimbulkan suara bergemuruh bak raungan raksasa yang tengah murka. Hawa dingin kian terasa, kilat dan guntur saling bersautan di angkasa. Wulan, tahan! Lintang berseru. Dengan langkah terseok, anak laki-laki bertubuh gempal itu terus berusaha mendekat ke arah Wulan. Namun tiupan angin kencang seolah berusaha menahan langkahnya. Sial!
Lintang mendengus kasar. Hawa hangat yang memancar dari kalung benang lawe berbandul bungkusan kain kumal yang melingkar di lehernya berubah menjadi hawa panas yang terasa membakar kulit. Hentikan, Lan. Sadar, Wulan, sadar. Kenapa harus dihukum? Wulan, matilah kau makhluk jahat. Jeritan Wulan melengking setinggi langit, disusul dengan kilatan petir yang menyambar tepat ke arah pohon besar yang ditunjuk oleh Wulan, menimbulkan suara ledakan dahsyat yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Pohon berukuran besar itu pun terbelah dan tumbang seketika. Begitu juga dengan Wulan yang tiba-tiba terkulai dalam pelukan kedua orang tuanya. Murka alam yang semula menggila tiba-tiba mereda, sementara Lintang anak laki-laki itu jatuh terduduk di tempatnya. Dari bibirnya meluncur sebuah kalimat penyesalan. "Aku terlambat," geram Lintang sambil melesatkan tinjunya ke tanah. Ada apa ini, Mak? Kok pada ngumpul di sini? Wulan yang baru saja tersadar menatap bingung pada orang-orang yang mengelilinginya. Ada emak dan bapaknya, juga Lintang dan Bule Padmi. Syukurlah kau sudah sadar, Nduk. Romlah yang masih berlinangan air mata segera memeluk erat tubuh sang anak. Sadar? Memangnya Wulan kenapa, Mak? Nggak apa-apa kok. Kamu tidur sambil teriak-teriak tadi sampai bikin emak dan bapak kaget. Kamu mimpi buruk ya, Nduk? Joko terpaksa berbohong. Tidak mungkin dia menceritakan apa yang baru saja terjadi pada sang anak. Mimpi buruk? Gak inget aku, Pak. Ya sudah, kalau begitu kamu tidur lagi ya. Hari masih malam ini. Masih malam ya? Terus kamu ngapain malam-malam kesini, Tang? Pakai ngajak emakmu segala lagi. Gak apa-apa kok. Tadi Bule yang minta supaya Lintang nemenin Bule kesini. Ada perlu sama emakmu. Oh, Baromlah sebaiknya sampean temani Wulan tidur. Jangan dibiarkan tidur sendiri. Aku sama Lintang pamit dulu ya. iya Mbak, makasih ya Mbak. Bapak Padmi sudah banyak membantu. Iya, ndak apa-apa, kita kan tetangga. Sudah sewajarnya untuk saling membantu. Ya sudah, kami pamit ya. Ayo Tang, kita pulang. Mbak Padmi pun menggandeng tangan anaknya. Tersaruk-saruk keduanya menyusuri jalan yang gelap gulita. Saking buru-burunya tadi, Mbak Padmi sampai tidak sempat untuk membawa senter. Tang, kenapa tadi kamu tiba-tiba mengajak ke rumah Wulan? Sepertinya kamu tahu kalau akan terjadi sesuatu. Lintang mimpi, Mak. Mimpi? Mimpi apa? Mimpi buruk, Mak. Mimpi buruk? Mimpi buruk yang seperti apa? Wulan berkelahi dengan monyet besar. Monyet itu dibunuh sama Wulan dan setelah mati monyet itu berubah menjadi... Jadi apa? Entahlah, Mak, kita lihat saja besok. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi sesuatu yang buruk. Lintang melangkah lebih cepat mendahului sang emak. Mbak Padmi paham Lintang tidak mau lagi membahas soal mimpinya. Hari Minggu seharusnya menjadi hari yang menyenangkan bagi Bu Rati. Sekolah libur, otomatis ia juga libur mengajar. Biasanya di hari Minggu seperti ini ia menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya, Pak Soleh sang ayah dan Ramadan adik semata wayangnya. Ibunya memang telah lama tiada, jadi otomatis hanya kedua orang itulah yang kini menjadi keluarganya. Namun hari Minggu kali ini ada yang sedikit berbeda. Pagi-pagi sekali guru muda itu sudah berdandan rapi, dandanan yang sederhana sebenarnya. Hanya sedikit polesan bedak di wajah serta ulasan lipstik berwarna cerah di bibirnya yang tipis rano merona. Pakaian yang dikenakannya pun cukup sederhana, namun dasarnya Bu Rati memang sudah cantik dari sananya. Dandanannya yang serba sederhana itu sudah lebih dari cukup untuk menonjolkan aura kecantikannya. Setelah berpamitan dengan sang ayah, Bu Rati segera menjalankan pelan-pelan sepeda motor bebeknya, menyusuri jalanan desa yang berdebu karena telah lama tak tersiram hujan.
Sesekali ia melempar senyum dan sapa saat berpapasan dengan para penduduk desa yang hendak berangkat ke sawah atau ke ladang. Tempat yang pertama ia tuju adalah kediaman uaknya, Wak Dul, atau yang oleh warga setempat biasa dipanggil dengan Pak Modin. Tugas dari Pak Slamet lah yang mengantarkan guru muda itu untuk mengunjungi kakak dari ibu tirinya itu. Lebih baik kamu temui dulu uakmu. Dia yang tahu banyak soal keluarga Mas Joko yang tinggal di Tegal Salahan itu. Demikian saran dari sang ayah tadi sebelum ia berangkat. Bukan tanpa alasan kalau Bu Rati bermaksud untuk mencari informasi terlebih dahulu sebelum menemui Wulan. Tugas yang diembannya memang lumayan berat meski hanya sekedar menemui seorang anak berusia 11 tahun yang juga adalah anak muridnya itu. Entah mengapa ia merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan anak perempuan bernama Wulan itu. Bukan semata-mata karena kenakalannya, tapi hati kecilnya mengatakan kalau anak itu menyimpan sesuatu yang sulit untuk diterima oleh akal sehatnya. Harusnya sebagai gurunya kamu lebih paham, Ti. Kenapa malah bertanya pada Uwa? Jawaban dari sang Uwa ternyata sedikit mengecewakan saat guru muda itu mengutarakan maksud kedatangannya. Entahlah, Wak. Aku hanya merasa bahwa anak itu sedikit berbeda daripada anak kebanyakan. Bahkan untuk terlalu lama menatap matanya pun aku tak berani. Apa yang sudah bisa kau lihat dari anak itu? Masih gelap, Wak. Tapi aku yakin apapun yang dimiliki oleh anak itu adalah sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang akan sangat berbahaya jika anak itu sampai tidak mampu untuk mengendalikannya. Itu yang membuatku sedikit ragu untuk mendekatinya, Wak. Rupanya kau cukup peka juga ya. Apa yang kau rasakan itu mungkin saja ada benarnya, mengingat bahwa anak itu adalah cucu dari Mbah Kendil. Jadi bukan hal yang mustahil jika ia sedikit banyak juga mewarisi apa yang dulu dimiliki oleh sang kakek. Jadi rumor yang sering dikatakan oleh orang-orang itu benar, Wak? Rumor apa? Soal kata-kata kutukan dan... Bisa benar, bisa juga tidak. Yang jelas kamu jangan terlalu terpengaruh oleh segala rumor yang tidak jelas kebenarannya itu. Karena sebagai guru tugasmu adalah mendidik dan membimbing murid-muridmu. Lalu aku harus bagaimana, Wak? Bagaimana? Ya kamu lakukan saja apa yang telah menjadi tugasmu itu dengan sebaik mungkin. Tadi kau bilang bahwa apa yang dimiliki oleh anak itu akan jadi sangat berbahaya jika ia tidak bisa mengendalikannya. Maka jadi tugasmu lah sebagai gurunya untuk membimbing anak itu agar bisa mengendalikan apa yang telah dimilikinya. Itu terlalu berat untukku, Wak. Tidak bisakah Wak sedikit membantuku?